Saudara-saudariku yang terkasih, dalam audiensi umum pada tanggal 1 Juni 2016 yang lalu, Bapak Paus Fransiskus mengajak umat Allah agar setia memeriksa diri setiap saat, berusaha menghilangkan kesombongan dan kemunafikan. Paus Fransiskus meminta kita agar tidak berlaku seperti orang Farisi, yang dalam doa pun mereka menunjukkan kesombongan dan kebencian kepada sesama. Nasihat serupa diulang oleh Paus Fransiskus melalui ensikliknya berjudul Fratelli Tutti, atau semua saudara-saudari. Dalam dokumen itu, Bapak Paus Fransiskus melihat bahwa hingga kini ternyata masih banyak orang yang bersikap kurang bersaudara, saling bermusuhan, saling membenci, tidak peduli, menyebarkan berita bohong. Ini merusak persaudaraan sosial kita dan tidak menghargai martabat kemanusiaan. Dan karena begitu juga merusak relasi kita dengan Sang Pencipta, Allah itu sendiri. Kalau kita melihat fenomena dalam konteks kita di Indonesia, maka kita merasa miris. Lihatlah berbagai berita. Lihatlah sekitar kita. Lihat berbagai peristiwa di tanah air kita. Akhir-akhir ini, ada banyak kaum terpelajar justru bukan mempromosikan persaudaraan, bukan mempromosikan kebenaran dan kebaikan umum, bukan juga mempromosikan kejujuran. Ada banyak yang terjerat korupsi, menyebarkan berita bohong, dan menunjukkan kepribadian yang arogan, yang sombong, terus menabuh genderang kebencian kepada orang-orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang terpelajar yang tak terpuji ini tentu saja terus ada. Bahkan kisah tentang mereka sudah ada sejak zaman Yesus. Itulah yang diceritakan di dalam Injil hari ini. Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Orang Farisi itu adalah orang-orang terpelajar, banyak di antara mereka yang menjadi ahli Taurat. Tapi apa yang terjadi? Justru dengan pengetahuan yang hebat, kedudukan yang terpandang di masyarakat, orang-orang Farisi lebih dominan menunjukkan kesombongan dan membenci orang lain. Dalam Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54 itu, kita sadar bahwa orang Farisi dan ahli Taurat yang dikecam oleh Yesus, rupanya nenek moyang mereka pun juga membenci para nabi, bahkan membunuh mereka. Maka sangat pantas kalau pada Injil hari ini, di dalam Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54, Yesus sangat keras menegur orang Farisi sehingga memakai kata celakalah. Mengapa? Karena Yesus ingin supaya mereka bertobat, berubah. Ini adalah wujud cinta Yesus kepada orang Farisi. Yesus berani mengoreksi orang Farisi supaya mereka berubah. Ketika kita mendengar kembali kisah kesombongan orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, juga fenomena kita saat ini di Indonesia, maka kita diingatkan kembali agar tidak berlaku seperti orang Farisi dan ahli Taurat itu, tapi sebagai orang-orang terpilih. Apa yang menjadi kekayaan orang-orang terpilih? Dalam bacaan pertama pada hari ini dari kitab Efesus bab 1 ayat 1 sampai 10 disebutkan secara jelas apa yang menjadi kekayaan orang-orang terpilih, yaitu melalui iman kepada Yesus kita dijadikan kudus dan tak bercacat
Kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita beroleh penebusan, pengampunan dosa. Rahmat dan kekayaan rohani ini juga kita dapatkan melalui baptisan yang kita terima sebagai pintu keselamatan dan sekaligus sebagai pintu bagi kita untuk menerima sakramen-sakramen lainnya. Tapi pertanyaan sederhana, apakah kita bertahan? Apakah kita setia di dalam iman kita akan Yesus Kristus? Atau kita begitu gampang goyah dan karena itu menunjukkan kesombongan kita. Kesombongan ini sebagai sikap orang-orang yang tidak setia di dalam ajaran Yesus sendiri, ajaran orang Kristiani. Tapi apakah kekayaan orang terpilih ini bisa kita miliki jika sombong seperti orang Farisi? Jika kita membenci saudara-saudari kita? Tentu saja jawabannya sangat jelas, sangat tegas. Tidak. Maka Yesus meminta kita supaya kita memeriksa batin kita dan kembali ke jalan yang benar, tidak sombong. Menghargai martabat manusia dan membangun persaudaraan sejati, persaudaraan yang penuh dengan ketulusan. Maka marilah kita terus membela kebenaran, menyebarkan hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang bohong, bukan hoaks. Kita suarakan kebenaran dan bukan kebohongan. Itulah yang disabdakan Yesus di dalam Injil Matius bab 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakannya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara-saudariku yang terkasih, jadi kalau orang-orang menyebarkan berita bohong itu sudah jelas bahwa itu lalu berasal dari si jahat. Maka bayangkanlah kalau Anda sering sekali menyebarkan berita bohong itu, maka Anda lebih taat, lebih tunduk pada kehendak yang jahat. Maka kita perlu bertobat dari kelakuan, dari tindakan, dari cara berpikir semacam itu. Kita juga diminta melakukan kehendak Tuhan terus-menerus, tanpa henti, penuh perjuangan, setia. Sebab hanya dengan melaksanakan kehendak Allah, kita beroleh hidup kekal dalam kerajaan surga kelak. Maka kita mendengarkan Injil Matius bab 7 ayat 21, di mana Yesus bersabda, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga." Saudara-saudariku yang terkasih yang diberkati oleh Tuhan, apakah kita berjuang untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah? Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah kita berjuang juga menangkap apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita? Sehingga dengan demikian kita melaksanakannya. Dan karena kehendak Allah, kita menjadi orang-orang yang terberkati, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang setia di dalam iman kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.